pagi, saya Revi Mariska dari kelompok 4 dan di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu tentang struktur pengendalian internal. Nah, yang pertama yaitu struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal itu adalah suatu hal yang sangat berperan penting dalam auditing. Struktur pengendalian internal mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Struktur pengendalian internal mempunyai kaitan erat dengan auditor. Nah, auditor mempunyai kepentingan dengan kebijakan dan prosedur sasaran finansial. Yang berikut yaitu tentang pentingnya pengendalian internal. Nah, pentingnya pengendalian internal itu yang pertama, lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus mengendalikan laporan dan analisis yang cukup agar peranan pengendalian dapat berjalan efektif. Yang kedua, pemeriksaan dan penelaahan bahwa dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan dan kekeliruan yang terjadi. Dan yang ketiga, pengendalian internal yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya ataupun fee audit. Yang berikut yaitu tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal itu adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian golongan. Yang berikutnya adalah elemen utama struktur pengendalian internal. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan atau objektif tertentu. Terdapat 4 konsep dasar yang mendasari telaah atas struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian, yaitu tanggung jawab manajemen, kepastian yang wajar, keterbatasan yang melekat atau inherent, dan metode pengendalian data. 5 dasar elemen-elemen pengendalian intern. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang terdapat pada organisasi tersebut. Salah satu faktor yang terpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen atau manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan dan gaya operasi manajemen atau manajemen yang progresif dan manajemen yang konservatif. Struktur organisasi atau terpusat atau terdesentralisasi. Yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Semua organisasi atau perusahaan memiliki risiko dalam kondisi apapun. Yang namanya risiko pasti ada dalam semua aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis atau profit dan non-profit maupun non-bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkan risiko tersebut. Yang ketiga adalah prosedur pengendalian atau control activities. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandardisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Yang keempat adalah pemantauan atau monitoring. Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Yang kelima adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang pengendalian lingkungan, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen Weinbago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga sangat diperlukan oleh pihak luar. Jadi, keempat elemen tadi sangat berhubungan dan elemen yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi merupakan salah satu elemen paling penting dalam pengendalian intern. Karena pihak di luar perusahaan sangat membutuhkan informasi dan untuk mencapai sesuatu yang baik perlu adanya komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan etika dan struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal adalah sesuatu hal yang berperan penting dalam auditing. Oleh karena itu, kita harus ketahui definisi tentang struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal, suatu rangkaian proses yang dijalankan entitas yang mana proses tersebut
mencakup berbagai kebijakan dan proses sistematis. Struktur pengendalian internal mempunyai kaitan erat dengan auditor. Auditor mempunyai kepentingan dengan kebijakan dan proses finansial. Kebijakan adalah suatu kerangka yang diterapkan oleh manajemen untuk mencapai sasaran finansial. Sedangkan prosedur adalah langkah-langkah khusus yang ada dalam kebijakan yang harus diamati. Dalam merancang sistem pengendalian internal, manajemen kemungkinan mempunyai beberapa kepentingan yang sama dengan auditor dalam mengevaluasi sistem. Dalam merancang struktural pengendalian internal yang efektif, secara khusus manajemen memperlihatkan kepentingan berikut. Yang pertama, menyediakan data-data yang dapat diandalkan. Agar dapat menyelenggarakan usaha dengan baik, manajemen harus mempunyai informasi yang akurat. Yang kedua, mengamankan aktiva dalam catatan perusahaan. Apabila tidak dilindungi dengan sistem pengendalian yang memadai, aktiva perusahaan dapat dicuri dan disalahgunakan atau rusak. Jenis pengendalian internal. Berdasarkan jenis dari pengendalian internal, maka jenis pengendalian internal ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Pengendalian internal akuntansi yang dikendalikan dalam pengendalian internal akuntansi ini meliputi keandalan data